يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقية الله في العار أجل الله فرجه الشريف. حضرة المكرمين Asatid wa asatidzah, ikhwani wa akhwati, wabil khusus samahatul hujatul Islam wal muslimin al-Ustadz Rusli yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Semoga Allah selalu mencurahkan keberkahan untuk beliau dan keluarga. Hadirin para penduka Karbala, kita kembali melanjutkan perjalanan kita bersama dengan kafilah kecil keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kepemimpinan Maulana Al-Imam Husain alaihissalam di padang Sahara yang gersang. Tidak lain upaya yang dilakukan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi dan para imam ke muka bumi ini adalah untuk mengantarkan manusia ini pada kebaikan, mengantarkan manusia pada kesempurnaan dan kebahagiaan. Upaya yang dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki setiap segala sesuatu yang tidak sesuai dan tidak harmonis ketika terjadi kekacauan, kerusakan, keburukan di muka bumi ini yang justru bertentangan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan bumi ini, menciptakan kehidupan yang ada di atasnya. Al-Quran membicarakan tentang upaya memperbaiki ini yang tidak lain dalam istilah Al-Quran disebut dengan kata salaha atau islah. Dalam bahasa Arab, kata islah atau salah bermakna huwa ma salima minal fasad wa huwa diddul fasad wa amin ayyakuna fi zat wa ra'in wa au amal. Dinyatakan bahwa kalimat atau kata islah ini bermakna yang selamat dari keburukan, kekacauan atau fasad, dan dia merupakan bentuk kata yang bertentangan dengan kata fasad yang berarti kerusakan, kekacauan atau kehancuran. Dan ini meliputi baik kekacauan yang ada pada kehidupan seseorang atau pada diri seseorang atau pada pikiran seseorang atau perbuatan. Jadi kekacauan atau kerusakan atau keburukan itu bukan hanya terkait dengan tindakan seseorang, tetapi juga dengan pikiran, dengan pandangan-pandangan. Bahkan seringkali bahwa pikiran atau pandangan ini membawa efek kerusakan yang lebih besar dari sekedar tindakan dan perbuatan. Karena itu para ulama atau para filosof misalnya membagi dua pola cara pandang kehidupan manusia ini. Ada cara pandang yang disebut dengan ru'yatul al-ilahiyah wa ru'yatul al-madiyah dialektikiyah, yaitu pandangan cara pandang yang didasarkan pada prinsip ketuhanan, cara pandang yang didasarkan pada cara pandang maknawiyah, dan ada cara pandang yang didasarkan pada pandangan yang bersifat materialistik. Dalam makna yang lain disebutkan bahwa al-islah yarfa'u naqsun wal fasad fiha, yaitu mengangkat beragam kekurangan atau kerusakan yang ada padanya sehingga kekurangan atau kerusakan itu sirna atau hilang. Ada dua objek dari islah ini. Yang pertama raf'ul adawah wal iftiraq. Yang pertama adalah menghilangkan permusuhan yang terjadi atau perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin
atau di antara dua saudara, atau di antara kehidupan keluarga. Atau al-islah yaitu ra'ful fasad, melepaskan atau menghilangkan keburukan, kekacauan yang ada. Fal-islah mutlaqun fil insan wal qadamu fi sirati ilal kamal wa ma lam yatahassal la yakhruj an alamul haywaniyya. Menyatakan bahwa islah itu adalah hal yang mutlak, harus ada pada diri manusia. Islah adalah proses memperbaiki diri kita, menghilangkan beragam keburukan-keburukan yang ada pada kita, dan menggantikan dengan hal yang lebih baik. Itu adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia, dan itu adalah langkah yang merupakan atau mengantarkan manusia itu pada perjalanan kesempurnaan dirinya. Dan orang yang tidak melakukan proses itu dalam kehidupannya, wa man lam yatahassal la yakhruj an alamul haywaniyah. Orang yang tidak berhasil melakukan upaya perbaikan pada dirinya, dia tidak akan pernah keluar dari alam hewani kehidupannya. Manusia ini, sebagaimana Al-Quran mengatakan, selain dia dihadirkan sebagai manusia, tapi manusia bisa juga jatuh pada keburukan, pada kehidupan haiwaniyah. Bahkan lebih buruk lagi, Al-Quran mengatakan kal an'am bal hum adhal. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi dari binatang ternak itu. Sekiranya manusia itu tidak berusaha untuk melakukan proses perbaikan itu. Nah, dalam konteks makna raf'ul adawa wal iftiraq, mengangkat permusuhan dan perpecahan, Al-Quran mengatakan pada surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah mengatakan pada surah Al-Hujurat ayat ke-10, sesungguhnya, dan betul-betul sesungguhnya, Allah mengatakan innama. Dalam bahasa Arab, nama itu yufidul hasr, yang betul-betul menekankan dan menegaskan bahwa orang beriman itu adalah bersaudara satu dengan yang lain. Sekiranya kamu menyaksikan, kata Al-Quran, di antara saudaramu itu ada pertikaian, ada permusuhan, ada perpecahan, fa aslihu baina akhawaykum, maka segeralah. Ini perintah Allah kepada kita semua, dan perintah ini menurut ulama kita wajib ketika kita menyaksikan ada saudara kita khususnya. Dan bahkan al-mu'minun dalam makna ini pada tafsir misalnya Majma' al-Bayan digambarkan bahwa bukan hanya dalam makna al-muslimun secara am, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang memang pada hati mereka ada keimanan yang kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, bahkan kepada al-ma'sumin alaihimussalam. Ini lebih aula lagi untuk diislahkan di antara mereka. Fa aslihu baina akhawaykum. Ini perintah Allah. Maka perbaikilah keadaan keduanya itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan meliputi kamu dengan kasih sayangnya. Kenapa kemudian permusuhan ini, adawa ini harus dihilangkan? Allah menggunakan fa aslihu, kata soluha itu menunjukkan raf'ul adawah, mengangkat. Kenapa? Karena permusuhan itu akan mengantarkan pada kekacauan, kerusakan, keburukan. Dan dalam setiap permusuhan pasti di situ tersimpan keburukan. Imam Ja'far as-Shadiq sallallahu alaihi mengatakan, "Wa man aslaha baina itsnain fa huwa siddiqullah fil ard wa anna Allah la yu'azzibu man huwa siddiquhu." Imam mengatakan bahwa barang siapa yang berusaha untuk mendekatkan hati kedua saudaranya itu, yang tengah dalam persoalan di antara keduanya, maka dia adalah orang yang dipercaya Allah. Siddiqullah. Dia adalah orang yang Allah percaya kepadanya. Dia menjadi sahabat Allah di muka bumi ini. Dan barang siapa yang dia adalah orang yang dipercaya Allah, Allah tidak akan mengazab dirinya. Karena itu, jangan pernah kita menantikan ada saudara-saudara kita biarkan dalam pertikaian, dalam permusuhan satu dengan yang lain. Dalam hadis yang lain, Imam Ja'far sallallahu alaihi mengatakan, man aslaha bainan nas, aslahallahu bainahu wa bainal ibad fil akhirah. Barang siapa yang mendekatkan dua saudara yang tengah bermusuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki seluruh urusannya nanti di akhirat dengan saudara-saudaranya yang lain.
Dalam kehidupan kita di dunia, pasti kita punya persoalan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menghindari persoalan itu. Ada hal yang mungkin membuat kita tidak sepaham satu dengan yang lain. Ada kalanya kita juga pernah berlaku zalim pada orang. Tanpa kita sadari perkataan kita, sikap kita menyakiti hati orang lain. Dan orang itu tidak mau kemudian mengungkapkan perasaannya kepada kita, sehingga persoalan itu tertinggal sampai di akhirat. Dan Allah akan memperbaiki keadaan itu. Bahkan dalam hadis yang lain, misalnya Imam Bagir sallallahu alaihi mengatakan bahwa kalau kita kemudian memberikan maaf pada saudara kita, maka Allah akan memasukkan rasa maaf kepada musuh-musuh kita atau orang-orang yang pernah kita zalimi. Dalam kehidupan ini pasti ada orang yang terluka hatinya yang kita zalimi, apakah itu orang yang dekat dengan kita atau orang yang jauh dari kita. Bahkan di dalam hukum fikih dinyatakan bahwa ada 3 tempat. Di antara tempat yang kita boleh berbohong, kita boleh berdusta. Kapan? Ketika yang diantaranya itu adalah ketika kita sedang memperbaiki 2 saudara kita yang saling bertikai. Kita mendengar perkataan permusuhannya kepada saudara kita yang satu lagi. Tapi dalam konteks itu kita boleh berbohong, berdusta. Enggak, dia tidak berkata begitu, saya tidak pernah mendengar perkataan itu. Walaupun kita pernah mendengar itu, tetapi kita tutupi perkataan itu. Bahkan kita boleh berkata bohong atas nama orang itu untuk memperbaiki keadaannya. Enggak, saya dengar dia berkata baik tentang Anda, hanya mungkin salah paham saja dan sebagainya. Ini dalam konteks islah, salah dalam konteks raf'ul adawah, tentang permusuhan. Ada kalanya dalam makna Al-Quran, al-islah itu raf'ul fasad, yaitu melepaskan atau menghilangkan kerusakan atau kekurangan yang ada pada diri seorang. Ada yang fasadul jasmani misalnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada surah Al-Anbiya 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Allah mengatakan kami kabulkan doanya Yahya ini dan kami berikan kepadanya, kami berikan dan kami perbaiki keadaan istrinya yang mohon maaf tidak mampu melahirkan anak. Kami perbaiki keadaannya sehingga lahirlah putranya. Allah mengatakan dengan kata wa aslahna lahu zaujahu. Allah perbaiki keadaan istrinya sehingga bisa mendapatkan keturunan dari sulbinya. Karena itu kita penting berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa taala ikut serta intervensi dalam kehidupan kita ini, memperbaiki keadaan kita, baik secara jasmania atau bahkan yang lebih tentu persoalan-persoalan bersifat ruhania. Seringkali kita tidak sadar atas penyakit-penyakit yang ada di batin kita ini. Salah satu di antara hal yang paling mendasar bahwa orang yang memiliki penyakit di batinnya itu, dia tidak sadar bahwa dia dalam keadaan sakit itu. Kemudian Al-Quran juga mengatakan tentang islahu fil batin, memperbaiki keadaan batin kita. Walazina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nazala ala wa huwal haqqu min rabbihim kafaru anhum sayyiatihim wa aslaha bil balahum. Allah mengatakan wa nazala ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim kafaru anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dan kemudian mereka atas apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, maka mereka menerima itu dan Allah menghapuskan dosa-dosa mereka dan Allah memperbaiki diri mereka. Wa aslaha balahum. Balahum ini dalam konteks diri mereka secara batiniah. Jadi ketika kita mengimani Allah, mengimani Rasul, membaca Al-Quran, bahkan kemudian kita mengimami para imam al-ma'sumin alaihissalam, Allah pada saat yang sama membersihkan batin kita ini. Semakin kita berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah SAW, dengan para a'imah alaihimussalam, semakin Allah membersihkan batin kita. Ayatullah Dazghid menceritakan satu kisah yang menarik dalam kitab Qalbus Salim. Ada seorang yang bernama Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar ini adalah seorang ulama yang akan dikenal dalam sejarah Islam, dan Ayatullah Dasrib ini menceritakan kisah itu dalam kitabnya Qalbus Salim. Dia ceritakan bagaimana perubahan secara maknawiyah yang terjadi pada Malik bin Dinar ini. Ada orang bertanya pada Malik bin Dinar, "Wahai Malik, bagaimana mungkin kau mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupanmu? Dahulu kami kenal bahwa engkau itu selalu berbuat keburukan, kerusakan, beragam fasad engkau lakukan, tapi kami menyaksikan sekarang keadaan itu berubah, engkau menjadi seorang yang mulia, menjadi ulama, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa." Malik bin Dinar mengisahkan bahwa dahulu aku melakukan beragam keburukan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan aku seorang anak perempuan. Aku begitu bahagia dengan karunia ini, dan aku begitu mencintai anakku itu, sehingga setiap saat aku bermain dengan anakku itu, dan setiap hari aku habiskan waktuku bersama dengan anakku itu dan memandang wajahnya yang semakin hari semakin indah di dalam hatiku. Sampai pada usia 2 tahun, tiba-tiba dia menderita penyakit dan meninggal dunia. Aku kembali pada keadaanku yang lalu, melakukan beragam keburukan dalam keadaan mabuk, sampai aku satu malam pulang ke rumah dalam keadaan mabuk itu. Aku tertidur. Baru saja aku tertidur, tiba-tiba aku ditarik pada satu tempat yang aku tidak tahu tempat apa itu. Dalam pikiranku aku merasa aneh tempat ini, tapi sebelum aku mendapatkan jawaban, aku mendengarkan ada suara desisan di belakang kepalaku. Aku melihat ke belakang, aku saksikan seekor ular begitu besar hendak mematuk diriku. Aku lari, kata Malik bin Dinar. Tapi kemana saja aku berlari, ular itu terus mengejarku. Sampai aku bertemu dengan orang tua, dan aku meminta pertolongan darinya. Orang tua itu berkata, "Bagaimana mungkin aku yang tua ini bisa memberikan pertolongan kepadamu? Larilah ke bukit itu." Aku lari ke bukit yang ditunjukkannya, dan ketika aku sampai di kaki bukit itu, aku saksikan anak-anak kecil keluar dari bukit itu. Mereka membawa batu dan melempari ular yang mengejarku, sampai ular itu kemudian meninggalkan diriku. Di antara anak-anak itu, kata Malik bin Dinar, aku menyaksikan anakku yang telah meninggal dunia. Aku lari, aku peluk dia, aku ciumi dia dengan penuh kerinduan sambil bertanya, kemudian, "Sedang apa engkau di sini?" Anakku kemudian berkata, "Kami adalah anak-anak orang yang beriman yang meninggal dunia ketika kecil. Kami menanti kedua orang tua kami untuk memberikan pertolongan kepadanya." "Siapa ular tadi?" "Ular itu adalah dosamu yang begitu besar yang hendak menghancurkan dirimu." "Siapa orang tua tadi?" "Orang tua itu adalah amal-amal baikmu, tapi begitu sedikitnya sehingga tidak mampu memberikan pertolongan kepadamu." Dan kemudian kata Malik bin Dinar, anakku membaca ayat Al-Quran pada surah Al-Hadid, "Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum lizikrillah." Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya untuk mengingat Allah. Proses ini adalah proses islah kita, memperbaiki diri kita agar secara ruhaniah kita ini berkembang, meningkat dari kualitas diri kita hari per hari dari kita. Dan pada tingkat yang terakhir pada pembicaraan kita ini adalah bagaimana islah itu inhidamul fasad al-ma'nawiyan kana au zahiriyan fi ra'yi wal amal. Bahwa islah itu, upaya memperbaiki itu adalah upaya untuk menghilangkan kerusakan, kekacauan yang ada ini, baik secara maknawi atau secara zahir, baik secara pikiran atau amal perbuatan. Dalam konteks ini kita menyaksikan kehidupan itu seringkali diliputi oleh beragam kekacauan, kerusakan dan sebagainya, sehingga tidak memberikan ruang bagi kebaikan itu tumbuh. Dan dalam konteks yang seperti ini, upaya untuk memperbaiki keadaan menjadi satu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang melakukan beragam keburukan itu, beragam kekacauan, mereka akan menciptakan sistem yang buruk, sistem yang akan menghancurkan manusia. Pada surah Asy-Syu'ara ayat 152 Allah berfirman, "Allazina yufsiduna fil ard wa la yuslihun." Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini sama sekali jangan kamu harapkan selamanya bahwa mereka akan berbuat kebaikan. Terlihat baik secara zahir, tapi batinnya adalah keburukan.
tujuannya adalah keburukan, niatnya adalah keburukan. Mereka berikan pinjaman misalnya ke negara-negara miskin, tapi ujung dari pinjaman itu adalah untuk meraih atau meraup kekayaan yang ada di negara itu. Mereka zahirnya kebaikan, tapi batinnya adalah keburukan. Dan orang yang seperti ini kadang-kadang di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah kita membaca ayat wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah mengatakan bahwa orang-orang begini mereka mengklaim diri mereka melakukan kebaikan. Tetapi yang mereka lakukan itu, mereka berkata bahwa diri mereka itu al-muslihun. Siapa al-muslihun itu? Adalah orang-orang yang datang untuk melakukan perbaikan. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa ala innahum humul mufsiduna fil ard walakin la yash'urun. Mereka sama sekali tidak melakukan kebaikan itu, tapi justru berbuat kerusakan, berbuat kekacauan. Dan apa yang terjadi pada orang-orang yang seperti ini? Al-Quran mengatakan zahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kamu akan saksikan kerusakan itu di muka bumi, di lautan, karena perbuatan ulah tangan orang-orang seperti ini. Salah seorang anak dari Hanzalah, ini sahabat Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang para malaikat mandikan jenazahnya. Hanzalah ini sahabat Rasulullah yang malaikat turun memandikan jenazahnya karena syahid di perang Uhud. Dia meminta izin untuk tidak ikut dalam perang Uhud itu karena hari itu adalah hari pernikahannya. Dia menikah pada hari itu. Dan di malam hari Lailatul Zufaf, malam pengantinnya itu, malam arusnya itu, dia bersama dengan istrinya. Tapi setelah dia menikmati malam itu, tiba-tiba datang bayangan Rasulullah SAW. Dan dia berkata dalam hati, aku menikmati keadaan malam ini, sementara Rasulullah dalam perang, dalam ancaman kematian. Dia meninggalkan istrinya dalam keadaan janabah. Dia menunggangi kuda dan ikut berperang, datang ke perang Uhud dan meninggal dunia. Dan malaikat kemudian memandikan jenazahnya. Putra dari Hanzalah ini bernama Abdullah. Dia memiliki 8 orang anak laki-laki dan tinggal di Madinah. Ini setelah perang Karbala, setelah peristiwa Karbala. Abdullah ini dibawa ke istanahnya Yazid laknatullah alaih. Dan bagaimana Yazid memberikan makanan, hadiah dan sebagainya. Dan kemudian Abdullah ini kembali ke Madinah. Orang-orang di Madinah menyambutnya. Apa yang terjadi padamu? Ubaidillah berkata, demi Allah, pemimpin yang sekarang menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum muslimin, dia tidak lebih seorang pemabuk. Aku menyaksikan di waktu-waktu sholat itu dia dalam keadaan mabuk, sehingga bergetar Madinah menjadi guncang karenanya. Terjadilah pemberontakan. Dan kemudian bagaimana Yazid memerintahkan untuk pembantaian orang-orang yang ada di Madinah. Sebagian riwayat mengatakan ada 1.000 lebih orang yang dibantai, termasuk seluruh anak dan cucu Hanzalah ini. Ini menunjukkan keadaan pada saat itu, keadaan yang fasad. Mereka menampilkan dirinya seakan-akan ini adalah wajah Islam. Mereka menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yashtaruna bihi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka menampilkan seakan-akan adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Mereka menghadirkan, bahkan menampilkan beragam, bahkan sebagian riwayat mengatakan bagaimana mereka mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para qurra untuk membaca Al-Quran di istana-istana mereka. Tetapi apa yang sesungguhnya dari keadaan ini? Ada banyak orang-orang awam yang tertipu pada saat itu dan menganggap inilah pemimpin Islam itu. Dalam keadaan yang seperti itulah Al-Imam Hussein alaihissalam harus menegakkan upaya perbaikan bagi umat ini. Sekiranya itu tidak dilakukan pada saat itu, maka apa yang akan terjadi kepada Islam ini selanjutnya? Apa yang terjadi pada umat ini? Kita tidak akan mengetahui kebenaran hakiki yang sesungguhnya dari ajaran ini. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh imam pada saat itu tidak lain harus keluar untuk melakukan upaya perbaikan ini. Ini lam akhruj asharan wala batran wala mufsidan wa innama kharajtu li talabi islahu fi ummati jadi uridu an amara bil ma'ruf wa anha 'anil munkar.
Faman qabalani biqabulil haqq fallahu aula bil haqq. Wa man radda alayya hadza asbiru hatta yaqdiyallahu baini wa bainal qaumi bil haqq wa huwa khairul hakimin. Imam alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku keluar ini untuk bukan melakukan keburukan, bukan melakukan kerusakan, bukan melakukan hal yang dilarang agama, bukan melakukan beragam kezaliman, tetapi aku keluar untuk menuntut perbaikan pada umat datukku Rasulullah SAW. Aku hendak melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran bagi mereka yang menerimaku, maka dia sesungguhnya menerima kebenaran dan Allah lah yang lebih utama dalam kebenaran itu. Tapi barang siapa yang menolak kebenaran yang aku sampaikan ini, maka aku akan bersabar sampai Allah menetapkan keputusan antara diriku dan kaum ini dengan kebenarannya, dan dialah yang sebaik-baik dalam pemutus ini. Imam mengajarkan kepada kita bahwa upaya proses memperbaiki ini, baik secara zahir maupun secara maknawi, harus dilakukan. Apa pernyataan imam ini yang dapat kita lakukan? Bahwa imam menyampaikan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, bahwa para imam al-ma'sumin alaihimussalam, tugas mereka yang utama adalah upaya untuk memperbaiki keadaan kehidupan umat manusia ini, menyampaikan kehidupan ini pada kesempurnaan. Setiap muslim, setiap mukmin yang mengikuti risalah wilayah ini, dia harus menjadi orang yang memperbaiki. Dia harus yang terdahulu dalam upaya untuk memperbaiki itu. Kenapa kita biarkan keadaan yang ada di sekitar kita? Kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ayatullah Mazahiri dalam kitab Akhlak mengatakan, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang pecinta Ahlul Bait ini dalam upaya memperbaiki dirinya. Yang pertama adalah mengenali penyakit-penyakit yang ada pada batinnya. Karena tidak akan ada orang yang bisa memberikan kesadaran pada diri kita kecuali diri kita sendiri. Bahwa setiap kita ini ada penyakit, dan penyakit batin ini berbeda. Orang kalau punya penyakit dalam bentuk fisik, dia sadar bahwa dirinya dalam keadaan sakit. Tapi orang yang punya penyakit dalam keadaan batin, dia tidak sadar bahwa penyakit itu tengah menggerogoti dirinya. Dan kalau dibiarkan penyakit ini, dia akan bertambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Kalau di hati kita itu ada penyakit, maka akan bertambah penyakit itu pada kita. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa likulli ibn adam lahu nuqtatul bayda. Fa iza aznaba faqad zaharat min tilkal bayda as-sauda. Faman taba fazalat zalika sauda. Faman aznaba faqad ghalazat tilkal bayda bis-sauda. Fala yarju minhu khairan abadan. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa pada setiap anak Adam itu ada titik berwarna putih di dalam dirinya itu. Kalau dia berlaku keburukan, muncul titik hitam. Tapi kalau dia bertobat, mohon ampun, membersihkan diri, hilang titik hitam itu. Tapi kalau dia terus melakukan keburukan demi keburukan itu, tertutuplah titik putih itu dengan titik hitam, maka jangan harapkan kebaikan dari orang yang seperti ini selama-lamanya. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Karena itu bahwa menyadari diri kita ini. Ini yang pertama kata Ayatullah Mazahiri. Orang harus memperbaiki dirinya, menyadari penyakit-penyakitnya. Yang kedua, Pak, bahwa orang itu harus belajar. Karena hanya orang yang berilmu yang mampu memperbaiki keadaan. Orang yang tidak pernah mau membuka dirinya untuk belajar, dia akan berbuat kerusakan di mana saja. Dia berpikir itu kebaikan, tapi justru melakukan beragam keburukan. Dan yang ketiga, Ayatullah Mazahiri mengatakan bahwa hubungkan dirimu dengan sahibul asri waz zaman ajal farajahu syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena imam kita ini, pada masa kita ini, dia bagaikan tabib yang mengobati seluruh keadaan diri kita. Semakin kuat hubungan kita dengan imam kita pada saat ini, maka semakin batin kita itu menjadi lebih baik. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Hussein alaihissalam tidak lain dalam upaya mengemban amanat ini untuk memperbaiki keadaan umat ini. Dan seluruh al-ma'sumin alaihimussalam melakukan tugas yang sama sampai pada al-imam yang terakhir, sahibul asri waz zaman ajalul farajahu syarif, hadir di muka bumi ini untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya itu dalam keadaan zulman wa jauran, dalam keadaan gelap, dalam keadaan yang kacau luar biasa, sehingga muncullah keadilan dengan kebenaran itu.
Dan dalam konteks itu juga ada riwayat yang sangat menarik. Nanti di antara pada saat kehadiran imam terakhir kita di penghujung zaman nanti, ada disebutkan qala al-hurul amili ruwiya an turuqul katsirah inna awala man yarji'u ila dunya al-Husain al-salam fi akhir umul mahdi fa iza arafahu an-nas mata al-mahdi wa ghasalahu Husain alaihi salam. Dan di antara riwayat yang menarik bahwa nanti karena risalah yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam tidak lain dalam upaya memperbaiki keadaan umat ini, dan pada saat itu kita mengetahui bagaimana Imam Husain diperlakukan dengan sangat buruk dalam upaya yang mulia itu, maka di antara hal yang dilakukan Allah adalah menghadirkan kembali, melakukan ruj'ah kembali kepada Imam Husain di masa Imam Mahdi alaihissalam. Dialah orang yang pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga yang akan memandikan jenazah Imam Mahdi alaihissalam. Ini satu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi kalau kita ingin betul menyambut Imam Mahdi, ikut bersama-sama dalam upaya kita dalam wilayah ini, maka kita harus menjadi orang yang selalu terdepan dalam melakukan proses perbaikan ini. Baik perbaikan diri kita maupun perbaikan terutama di antara kita sendiri, karena di antara hal yang dilakukan oleh setan itu, dan ini para ulama kita memberikan nasihat bahwa setan itu yang paling benci dia lakukan dua hal, yang paling suka yang dia sukai, yang ingin dia lakukan di antara kita. Yang pertama adalah menghancurkan rumah tangga kita. Itu adalah pekerjaan setan yang paling disukai oleh setan. Dan yang kedua adalah apa? Dia menghancurkan di antara para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Imam Ja'far mengatakan berhati-hatilah pada setan ini, karena dia akan selalu menebarkan di antara para pecinta kami permusuhan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bangkit sebagaimana Imam Husain untuk memperbaiki keadaan ini, memperbaiki diri kita, memperbaiki sekitar kita, dan memperbaiki agama ini. Hadirin, insyaallah pada malam hari ini, malam duka cita, malam kesedihan bagi keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejenak kita kembalikan jiwa dan ruh kita bersama kafilah kecil di padang Sahara yang gersang. Keadaan yang semakin panas di Sahara itu, di padang Karbala itu, membuat kehausan yang luar biasa. Pintu-pintu kota Kufah dijaga dengan ketat. Ubaidillah sudah memerintahkan Al-Hur At-Tamimi Ar-Riyahi untuk menjaga gerbang Kufah, menghalangi keluarga Rasulullah SAW dan Imam Husain untuk datang ke kota Kufah. Dia menyaksikan Al-Hur bagaimana kemudian di kejauhan kafilah kecil ini datang. Dia menyaksikan bahwa pemimpin dari kafilah itu tidak lain adalah Imam Husain alaihissalam. Dengan 1000 pasukan, dia menghalangi perjalanan Imam Husain alaihissalam dan berkata untuk meninggalkan kota Kufah. Imam Husain dengan pasukannya yang kecil, dengan keluarganya yang kecil, digiring keluar menjauhi kota Kufah sampai dari satu tempat yang disebut Nainawa atau Karbala. Al-Hur memperlakukan Imam Husain dengan baik, tetapi tetap menjalankan perintah dari Ubaidillah untuk menghalangi kafilah kecil ini masuk ke kota Kufah. Bagaimana perlakuan penghormatan Imam Husain kepada Al-Hur dan pasukannya dalam persediaan air yang sedikit. Imam Husain tetap membagikan air itu kepada para pasukan yang menghalau dirinya dari kota yang di situ dia pernah dibesarkan. Di situ ada wewangian ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kota yang penuh kenangan. Kota yang di situ dia menegakkan Islam dengan ayahnya di hadapan para pengkhianat Islam. Tapi ketika dia ingin kembali ke kota itu, justru dihalau dari tempat itu, dijauhkan, sehingga tiba pada sebuah Sahara yang gersang. Ubaidillah mendengar bagaimana perlakuan Al-Hur terhadap Al-Imam Husain alaihissalam. Dia mengirim pasukan yang lain yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Sebagian meriwayatkan ada 4.000 pasukan yang bersama dengan Umar bin Sa'ad. Sebagian lain riwayat mengatakan ada 15.000 pasukan yang dibawa oleh Umar bin Sa'ad dengan perintah untuk membunuh Al-Husain. Ketika sampai dan terjadi pengepungan itu,
keadaan Sahara Karbala semakin memanas. Di pagi 10 Muharram, pagi yang merupakan pagi duka cita bagi keluarga suci Rasulullah SAW dan seluruh penduduk alam semesta. Kedua pasukan ini berhadapan. Ini bukan perang, tapi ini adalah pembantaian. Di hadapan 40.000 pasukan itu, dengan kafilah kecil yang terdiri dari manusia-manusia suci, perempuan dan kanak-kanak yang berada dalam kehausan. Mereka berdiri tegap di situ. Al-Hur menyaksikan bagaimana kafilah kecil ini begitu menderitanya. Kehausan begitu mencekiknya. Anak-anak mulai menangis di pagi hari itu. Ketakutan menjalar di kemah-kemah. Bagaimana di hadapan mereka pasukan yang penuh dengan senjata itu tengah berdiri bersiaga untuk membantai mereka. Tiba-tiba Umar bin Sa'ad mengeluarkan perintah, serang Al-Husain. Al-Hur yang berdiri di samping Umar bin Sa'ad berkata, apakah engkau akan bunuh putra-putri Nabi? Umar bin Sa'ad, ini perintah dari Ubaidillah. Panah Harmalah yang pertama kali kemudian terlempar kepada keluarga suci Rasulullah SAW. Menyaksikan panah itu terlempar, Al-Hur terkaget luar biasa. Dia berkata, telah tiba di hadapanku antara pilihan neraka dan surga. Demi Allah, untuk menutupi seluruh kejahatan dan keburukanku, aku memilih surga dan meninggalkan neraka. Ia membawa anak-anaknya berlari ke pasukan Al-Husain alaihissalam. Ia datangi Al-Husain dan berkata kepada Al-Husain, ya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku bayangkan keadaan yang seperti ini. Tidak aku ketahui bahwa maksud busuk di balik semua ini untuk membantai dirimu dan keluarga sucimu. Maafkanlah diriku, Al-Husain. Sebagaimana aku yang menghalaumu pertama kali ke tempat ini, izinkan aku yang terbunuh pertama kali dari sisimu. Apakah engkau akan menerimaku, wahai putra Rasulullah? Al-Husain turun dari kudanya. Ia menyambut tangan dari Al-Hur. Ia berkata kepada Al-Hur, engkau menjadi bagian kami dan bahagialah kedua orang tuamu. Al-Hur meminta izin dengan Al-Husain. Ia menciumi tangan Al-Husain. Kemudian ia memperbaharui wudunya dan sholat 2 rakaat. Selepas sholat dia meminta izin kepada Imam Husain alaihissalam. Ya Aba Abdillah, wahai putra Rasulullah, izinkan aku untuk menjemput kematianku. Ia berlari kepada musuh dengan seluruh kekuatan dirinya dan anak-anaknya. Ia lemparkan dirinya dalam peperangan. Panah datang kepada dirinya dan anak-anaknya. Ia perangi musuh. Ia hancurkan musuh. Ia lawan semua yang datang kepadanya. Riwayat mengatakan sebagian bahwa dengan tebasan pedang Al-Hur ada 10 orang yang meninggal dunia. Dengan pedasan Al-Hur sebagian riwayat mengatakan ada 30 yang mati di tangannya. Sampai panah-panah itu tidak mampu lagi dia halangi. Sebagian menancap ke dadanya, sebagian lagi menancap ke lehernya, sehingga ia jatuh dari tunggangannya. Dalam keadaan yang lemah seperti itu, dia terus berperang sampai satu tombak hampir mengenai kepalanya dan memecah sebagian kepalanya. Ia jatuh, tidak mampu lagi membela maulanya. Dalam keadaan darah yang memenuhi mukanya, ia memanggil Aba Abdillah, ya Husain, datanglah kepadaku. Ya Husain, datanglah kepadaku. Al-Imam Husain menyaksikan kemudian keadaan Al-Hur. Ia memacu kudanya. Ia turun dari kudanya dan kemudian membawa kepala yang pecah itu di atas pangkuannya. Imam Husain membersihkan darah dari wajah Al-Hur. Al-Hur berkata sambil menatap dengan pandangan yang sayu kepada Al-Husain, duhai putra Rasulullah, apakah kau ridho pada pengorbananku yang seperti ini? Imam Husain membelai wajah Al-Hur sambil berkata, anta hurran fid dunya wal akhirah kama sammattuka ummuk. Engkau merdeka, wahai Al-Hur, di dunia dan akhirat sebagaimana ibumu menamai Al-Hur.
Ya Allah, pemandangan yang seperti apa yang aku saksikan pada saat ini? Bagaimana bergetarnya hati Al-Husain menyaksikan pemandangan yang seperti ini. Darah mengucur deras di pangkuan Al-Husain. Al-Husain mengoyakkan sebagian bajunya, mengikat kepala Al-Hur yang menghembuskan nafas terakhirnya untuk menghentikan darah sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Imam Husain meletakkan tubuh Al-Hur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Genderang perang telah ditabuh. Pasukan demi pasukan telah berhadapan. Imam Husain berkata kepada yang lain, bersiaplah dalam menjemput syahadah. Dalam riwayat dikatakan, ketika Syah Ismail I membebaskan kota Irak, ia mendapatkan cerita tentang karomah yang ada di kubur Al-Hur. Ada banyak orang yang datang menziarahi kubur Al-Hur. Doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Syah Ismail kemudian memerintahkan untuk menggali kubur Al-Hur. Kubur mulia itu dibongkar. Apa yang disaksikan? Jasad yang sudah meninggal mendapatkan syahadah sekian lama itu masih seperti baru kemarin meninggal dunia. Orang mengangkat jasad itu. Syah Ismail kemudian membuka lilitan kepala Al-Hur yang tidak lain adalah bagian baju dari Imam Husain alaihissalam. Darah kembali mengucur deras. Ia gantikan dengan kain yang lain, tapi kain itu tidak mampu menutup luka Al-Hur. Ismail Shah kemudian mengikat kembali kepala itu dengan kain yang sama. Maka berhentilah darah itu. Ikhwati wa akhwati, kita saksikan, kitalah Al-Hur itu. Kitalah dulu yang melakukan beragam keburukan. Kitalah yang dulu melakukan beragam kejahatan. Kitalah yang telah melumuri dosa-dosa kita, diri kita, kehidupan kita. Ini kita kembali kepada Imam Husain. Ya Imam Husain, inilah kami Al-Hur yang akan membela-Mu. Ikatlah kami dalam syafaat-Mu. Lindungi kami dalam kehidupan kami. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum ya Imam Husain alaihissalam. Assalamualaikum ya arwahus syuhada fi Karbala. Wa sayalamuna zalamu munqalabin yang kalibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.